Halo teman-teman, kita sudah sampai di hari ke-12. Perut kita mungkin sudah terbiasa kosong. Tenggorokan kita sudah tidak terlalu protes saat kering di siang hari. Secara fisik, kita merasa sudah menang. Tapi coba kita jujur sejenak. Apakah lisan kita sudah ikut berpuasa? Atau ia justru sedang berpesta saat perut kita sedang lapar? Ada sebuah rahasia pahit tentang puasa. Ternyata menahan nasi dan air jauh lebih mudah daripada menahan satu kalimat ketus kepada pasangan atau satu komentar nyinyir di media sosial. Seringkali saat energi fisik kita menurun karena lapar, benteng kesabaran kita pun ikut roboh. Kita jadi lebih gampang mengeluh, lebih mudah menyindir, dan lebih ringan tangan untuk mengetik kata-kata yang menyakitkan di layar HP. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat menggetarkan hati. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Bayangkan betapa ruginya kita. Kita sudah bangun sahur di saat orang lain tidur. Kita sudah menahan haus di bawah terik matahari. Tapi semua pahala yang kita kumpulkan sejak subuh itu hangus terbakar hanya dalam hitungan detik karena satu gosip gibah yang kita nikmati atau satu makian yang kita lepaskan saat emosi. Di hari ke-12 ini, di tengah fase maghfirah ampunan ini, mari kita sadari bahwa puasa bukan sekedar memindahkan jam makan. Puasa adalah momen untuk mendiamkan kebisingan lisan agar kita bisa mendengar suara hati. Jika mulutmu belum bisa memberi manfaat, minimal pastikan ia tidak memberi mudarat. Mari kita belajar melakukan diet kata-kata agar puasa kita tidak menjadi sekedar lapar yang sia-sia. Puasa yang paling melelahkan adalah puasa yang pahalanya dicuri oleh lisan sendiri. Jangan biarkan mulutmu membatalkan apa yang sudah diperjuangkan oleh perutmu. Lisan adalah cermin isi hati. Pernahkah kamu menyadari bahwa saat kita lapar atau lelah di siang hari, kita jadi lebih sumbu pendek? Kata-kata ketus lebih mudah keluar, keluhan jadi lebih nyaring, dan gibah terasa lebih gurih. Ini adalah momen kejujuran. Apa yang keluar dari mulutmu saat kamu sedang ditekan oleh rasa lapar adalah indikator asli kualitas hatimu. Untuk menjaga kesucian puasa di hari ke-12 ini, mari kita terapkan filter 3 lapis sebelum satu kalimat pun lolos dari bibir atau jempol kita. Lapis pertama, apakah ini benar? Di era banjir informasi, kita sering gatal ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan berita atau mengomentari isu viral. Berhenti sejenak. Jika kamu tidak tahu 100% kebenarannya, diam adalah penyelamat pahalamu. Ingat, menyampaikan setiap hal yang didengar tanpa tabayun, klarifikasi, sudah cukup untuk membuat seseorang terjatuh dalam dosa dusta. Lapis kedua, apakah ini baik? Sesuatu mungkin benar, tapi apakah cara menyampaikannya baik? Menegur teman itu benar, tapi menegurnya di depan umum dengan nada menghina itu buruk. Mengkritik kebijakan itu hak, tapi menggunakan kata-kata kotor itu maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Jika tidak bisa memperindah suasana dengan kata-kata, lebih baik berindah dengan keheningan. Apakah ini perlu? Ini adalah filter yang paling sulit. Sesuatu mungkin benar dan baik, tapi apakah perlu diucapkan sekarang? Apakah perlu dikomentari di media sosial? Banyak energi batin kita habis untuk perdebatan yang tidak ada ujungnya dan tidak menambah timbangan pahala sedikit pun. Puasa lisan mengajarkan kita untuk menjadi hemat kata. Hematlah kata-katamu untuk dunia, agar kamu punya banyak saldo kata untuk berzikir dan berdoa. Lidah itu tidak bertulang,
tapi ia cukup tajam untuk memotong pahala puasamu hingga habis tak bersisa. Gunakan filter sebelum bicara, atau biarkan diammu yang menjadi ibadah. Bahaya gibah digital. Di era layar sentuh ini, definisi menjaga lisan telah meluas menjadi menjaga ketikan. Kita sering merasa aman karena tidak mengucapkan kata-kata secara verbal. Padahal, satu klik share atau satu komentar nyinyir memiliki dampak yang sama merusaknya dengan ucapan langsung. Di fase makfirah ini, jangan sampai kita memohon ampunan Allah sambil tetap menyebarkan aib sesama di dunia digital. Ilusi anonimitas dan keberanian palsu. Kadang, karena tidak bertatap muka, kita merasa lebih berani menuliskan kritik yang menghina atau menyebarkan spekulasi tentang hidup orang lain. Ingatlah, malaikat pencatat amal tidak membedakan antara getaran pita suara dan ketukan di layar keyboard. Setiap huruf yang kamu ketik di kolom komentar, setiap screenshot yang kamu kirim untuk bahan tertawaan di grup, akan dimintai pertanggungjawabannya. Puasa digital berarti memiliki kontrol penuh atas jempol kita. Gibah berjamaah di grup chat. Inilah jebakan yang paling sering terjadi. Saat grup WhatsApp mulai ramai membicarakan si A yang begini atau si B yang begitu, ada godaan besar untuk ikut menimpali dengan 1-2 kata agar dianggap asyik. Inilah prasmanan gibah yang bisa menghanguskan pahala puasa seharian hanya dalam hitungan menit. Puasa yang cerdas adalah berani menjadi pembunuh percakapan dalam arti baik, dengan mengalihkan topik atau memilih untuk tidak membaca sama sekali. Jejak digital adalah saksi abadi. Berbeda dengan ucapan yang bisa hilang ditelan angin ketika kita meninggalkan jejak. Selama komentar burukmu masih terbaca orang lain dan menyakiti hati subjeknya, selama itu pula keran dosa mengalir meskipun kamu sedang sholat malam. Jadikan bulan ini sebagai momen cleaning media sosial. Unfollow akun-akun yang hanya memancingmu untuk berkomentar negatif dan leave grup yang isinya hanya kesia-siakan. Pahala puasamu tidak ditentukan oleh berapa banyak postingan religius yang kamu bagikan, tapi oleh berapa banyak komentar buruk yang berhasil kamu tahan untuk tidak diketik. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin kita mencoba untuk diam total, justru semakin banyak kata-kata buruk yang ingin meledak keluar? Itu karena lisan manusia punya kebutuhan alami untuk bergerak. Rahasianya bukan mematikan mesin lisan kita, tapi mengganti bahan bakar dan produk yang dikeluarkannya. Di hari ke-12 ini, mari kita ubah energi negatif menjadi kekuatan spiritual. Hukum substitusi, zikir versus gibah. Hati manusia tidak bisa kosong. Jika tidak diisi dengan kebaikan, ia akan otomatis terisi dengan keburukan. Begitu juga lisan. Jika lisanmu tidak sibuk dengan subhanallah, ia akan otomatis sibuk dengan, kamu tahu nggak sih itu? Setiap kali ada dorongan untuk berkomentar negatif atau mengeluh, segera potong dengan satu kalimat zikir. Jadikan zikir sebagai permen rohanimu yang menjaga mulut tetap manis di hadapan Allah. Mengubah kritik menjadi doa tersembunyi. Saat kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai, entah itu perilaku teman, postingan orang lain, atau pelayanan yang lambat saat berbuka, latih refleksmu. Alih-alih mengeluarkan kritik pedas atau sindiran, ucapkan doa dalam hati. Ya Allah, berilah dia hidayah. Atau, Ya Allah, mudahkanlah urusannya. Doa yang diucapkan secara rahasia untuk orang lain akan diamini oleh malaikat untukmu juga. Kamu mendapatkan pahala doa, sementara orang yang mencela hanya mendapatkan dosa. Lisan sebagai pembuka pintu makfirah. Ingat, kita berada di fase ampunan. Gunakan lisanmu untuk terus mengetuk pintu itu. Jadikan setiap tarikan nafasmu di sela kesibukan sebagai momen untuk beristighfar. Lisan yang basah dengan zikir tidak akan pernah punya ruang untuk kering dengan maksiat. Pilihlah untuk menjadi sumber doa, bukan sumber drama. Kesimpulan final hari ke-12. Teman-teman,
Hari ke-12 ini adalah ujian tentang kendali diri. Menahan lapar itu soal otot dan perut. Tapi menjaga lisan itu soal hati dan martabat. Jangan biarkan kerja kerasmu menahan lapar seharian hancur berantakan hanya karena lisan yang tak bertuan. Mari kita berkomitmen. Mulai jam ini, setiap kata yang keluar dari mulut atau jempol kita harus memiliki nilai manfaat. Jika tidak bisa memperindah dunia dengan bicaramu, maka indahkanlah duniamu dengan diammu. Karena di hadapan Allah, diam yang menjaga kehormatan orang lain adalah salah satu bentuk sedekah yang paling mulia. Di hari ke-12 ini, kalian bisa mengikuti tips praktis berikut. 1. The Silence Hour. Coba pilih 1 jam dalam hari ini, misalnya setelah asar, untuk benar-benar diam dari bicara yang tidak darurat. Gunakan waktu itu untuk berkomunikasi hanya dengan Allah melalui tilawah atau zikir. 2. Compliment over complaint. Hari ini, ganti setiap satu keluhan yang ingin kamu ucapkan dengan 1 pujian atau doa baik untuk orang di sekitarmu. 3. The 3-second rule. Sebelum membalas chat yang memancing emosi atau menjawab pertanyaan orang lain, hitung sampai 3 dalam hati. Gunakan 3 detik itu untuk melewati filter 3 lapis tadi. 4. Mouth physical check. Saat merasa ingin mengeluh karena panas atau haus, segera basahi lidah dengan mengucap Alhamdulillah atau Subhanallah. Ganti frekuensi keluhan menjadi frekuensi pujian. The think before you type rule. Sebelum menekan tombol send, tanyakan pada dirimu, kalau komentar ini dibaca oleh orang yang aku bicarakan, apakah dia akan tersingkir? Kalau ini dibaca Allah, apakah dia ridho? 6. Mute for peace. Jangan ragu untuk memute notifikasi grup atau akun-akun yang biasanya membuatmu gatal untuk berkomentar negatif selama sisa bulan Ramadan ini. Jaga kesehatan mentalmu, jaga kesucian puasamu. 7. The Astaghfirullah Reflex. Jadikan kata Astaghfirullah sebagai respon otomatis pertama saat kamu merasa kesal atau ingin marah hari ini. Jangan beri celah bagi kata-kata kasar untuk keluar lebih dulu. 8. Positive review. Cobalah hari ini untuk memberikan 1 pujian tulus atau kata-kata penyemangat kepada orang yang paling sering membuatmu merasa kesal. Lihat bagaimana doa dan kata baik bisa mengubah suasana hatimu sendiri.